Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 10 lewat 7 menit. Rekan Dakta, selama 50 menit ke depan kita akan masuk dalam bincang pendidikan bersama dengan pesantren Tahfiz Darul Munir. Ini beralamat di Jakastia, Jatirasa, Ustaz ya? Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Dan rekan Dakta, tentunya mendidik anak bukan hanya tentang memberikan pengetahuan kepada anak-anak, namun orang tua juga perlu mempersiapkan anak-anak sejak awal dalam mengenyam pendidikan hingga tumbuh dewasa sehingga berprestasi dan memiliki akhlak yang baik. Dan syukur rekan Dakta, alhamdulillah di studio kita sudah kedatangan tamu ini dari guru-guru SMP dan SMA Hufaz Darul Munir, Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Kita sapa langsung kedua narasumber saya. Di studio telah hadir yakni Ustadz Nurul Ghazi selaku Kepala Pondok dan Kepala Tahfiz Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir. Assalamualaikum Ustadz Nurul Ghazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya ada Ustadz Jaisul Islam. Ini selaku Kepala Sekolah SMA Hufaz Darul Munir. Kita sapa juga Ustadz Jaisul Islam. Assalamualaikum Ustadz Jais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah, khair insyaallah. Ini karena dari cuman beda kecamatan selatan timur, jadi kayaknya nggak macet Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena masih dalam satu kota. Rekan Dakta, silakan. Anda yang ingin berpartisipasi atau Anda memiliki pertanyaan saat nanti talkshow berlangsung, Anda bisa telepon kami di 021 881 6363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Rekan Dakta, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk pesantren atau Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir ini pada Ustadz Nurul Ghazi untuk kita lebih mengenal secara lebih dekat. Untuk alamatnya di mana nih Ustadz ya? Alamatnya di Pondok Mitra Lestari, RT atau Blok D13 nomor 1, RT 006 RW 13 Jatirasa Jati Asih. Oke. Artinya masih dalam satu wilayah lah ya, wilayah Kota Bekasi. Iya. Untuk tahun berdirinya pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir sejak kapan Ustaz? Untuk tahun berdirinya, jadi sebelum adanya SMP ini ada yang namanya Mahat Ali. Jadi Mahat Ali ini program 2 tahun menghafal Al-Quran, yang alumninya alhamdulillah sudah ada yang ke Madinah dan sudah lulus, dan salah satunya ada yang mengabdi di pesantren Darul Munir. Alhamdulillah dari 2011. Dan sampai saat ini santri ada berapa Ustaz? Kalau di total ya dari mulai awal 200 lebih ya. Kalau sekarang ini untuk SMP SMA-nya berjumlah sekitar 145 ya, kurang lebih. Baik, dan tadi informasinya sebelum kita on air, santri paling jauh dari Malaysia, benar saya? Benar, dari Malaysia ada 2. Ada 2 orang. Itu rekan Dakta untuk penjelasan awal terkait lokasi keberadaan Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir. Ustadz Nurul Ghazi, untuk sarana prasarana di pesantren seperti apa Ustadz yang tersedia? Alhamdulillah untuk Darul Munir sangat layak sekali. Artinya dengan kamar ber-AC, kelas ber-AC, terus kemudian kamar mandi yang setiap kamar mandi itu sudah dijatah. Satu kamar mandi berapa santri sudah kita atur semuanya. Alhamdulillah, insya Allah layak sekali. Jadi per kamar berapa santri? Per kamar itu tergantung besar kecilnya. Paling kecil itu jumlahnya sekitar 14 anak. 14 santri begitu ya? Santri. Plus di dalamnya ada pembimbing itu atau pembina bahasa? Ya, di dalamnya ada musyrif namanya ya. Oke, musyrif. Ya, jadi ada 2 musyrif tahfidz, itu berarti untuk setoran tahfidz, musyrif asrama untuk bagian asrama gitu. Baik, kalau fokus dari pesantren Tahfiz Al-Quran kan tentunya yang menghafal Al-Quran begitu ya Ustadz Ghazi dan Ustadz Jaisul Islam. Nah, untuk waktu-waktu mereka belajar atau menghafal Al-Quran mungkin ada dari jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Baik, untuk kita urut dari mulai sebelum sholat subuh. Baik, jadi kita bangunkan sekitar 45 menit ya menjelang adzan. Terus kemudian mereka sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat subuh, dan kemudian ada jam setoran tahfidz sampai kira-kira jam 6:15. Kemudian setelah itu mereka
persiapan, yaitu dengan mandi, terus kemudian sarapan, itu nanti sampai jam 7. Setelah jam 7 nanti ada yang namanya salat duha bersama, sekitar 15 menit lah sampai 20 menit, kemudian menuju ke kelas masing-masing. Nanti insya Allah pembelajaran KBM sekolah sampai jam 12 siang. Selanjutnya setelah jam 12 siang dilanjutkan lagi KBM. KBM-nya berupa setoran tahfidz. Setoran tahfidz kembali sampai jam 1.15 maksimal setengah 2. Terus kemudian mereka makan siang. Setelah makan siang istirahat, mereka tidur. Nanti menjelang 30 menit sebelum azan asar kita bangunkan, persiapan. Kemudian setelah sholat asar setoran lagi tahfidz sampai jam 5:30 maksimal. Setelah itu, setelah 5:30 mereka MCK dan persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada yang namanya murojaah mandiri. Mengulang lagi ya. Dia mengulang hafalan-hafalan secara mandiri. Terus sampai isya. Nah, setelah isya kemudian nanti mereka makan malam. Setelah makan malam diadakan belajar malam. Belajar malam itu ada yang pelajaran sekolah yang tentunya di samping itu juga mereka persiapan setoran untuk esok hari. Baik. Seperti itu. Berarti kalau pagi hari itu sekolah reguler lah ya, belajar kayak misalnya IPA, matematika, Diknas itu ya. Diknas lah ya. Untuk kurikulum dan tenaga pendidik bagaimana Ustaz di pesantren Darul Munir? Untuk kurikulum untuk pendidik yang di tahfidz itu ada 11 ustadz. 11 ustadz. Nah, untuk yang di sekolah nanti akan disampaikan oleh ustadz selanjutnya. Siap. Baik, kita ke Ustadz Jaisul Islam. Ustadz Jais, untuk di sekolah sendiri untuk ustadz yang membidangi kepala sekolah SMA Hufaz Darul Munir, untuk pendidikan diniyahnya ini bagaimana diterapkan di Darul Munir, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, di ma'had kita di Darul Munir memiliki 3 kurikulum. Yang pertama, kita adopsi 3 kurikulum atau 3 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum tahfidz, dan kemudian yang kedua diniyah, kemudian yang ketiga itu adalah Diknas. Alhamdulillah untuk tahfidznya mudirnya Jam'iyah tahfidznya itu Ustadz Gozi tadi, alhamdulillah sudah disampaikan. Kemudian ada diniyah, alhamdulillah saya diberikan tanggung jawab. Yang ketiga ada Diknasnya ya. Kemudian untuk guru-gurunya, alhamdulillah untuk diniyah guru-guru kita dari berbagai macam alumni, di antaranya adalah ada yang dari Madinah, dari lulusan Universitas Islam Madinah. Kemudian ada dari lulusan Lipia Jakarta dan berbagai macam universitas Islam insyaallah. Itu yang membidangi untuk diniyahnya. Kemudian begitu pula Diknasnya, ya, guru-guru kita juga dari berbagai macam universitas terkemuka juga di Indonesia, baik dari UNJ, kemudian dari UI dan banyak lagi kampus-kampus yang lain. Kampus-kampus ternama begitu saja. Baik. Ustaz Jais, kalau melihat dari visi misi ini kan bermanhaj salaf, berakhlak karimah, berprestasi dan terampil. Mungkin gambaran umum Ustaz Jais bisa jelaskan ini, Ustaz. Untuk visi kita yaitu bermanhaj salaf, berakhlak al-karimah dan berprestasi dan terampil ya. Ini adalah visi besar kita, bagaimana menjalankan pesantren ini atau melahirkan para santri-santri yang memiliki pemahaman agama yang baik lah insyaallah, sesuai yang diajarkan oleh para salafus saleh. Dan yang kita harapkan setelah keluarnya atau selesai dari Darul Munir ini, anak-anak ini memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sebatas itu juga, kita harapkan juga santri-santri ini memiliki sebuah keahlian, terampil dalam segala hal lah, ya, terutama ya dalam hal baik itu Al-Quran, diniyahnya dan ilmu, disiplin ilmu yang lainnya. Dan kita harapkan juga santri memiliki prestasi yang insya Allah
prestasi ini adalah prestasi dunia sampai akhirat gitu ya, bukan hanya prestasi dunia saja. Karena tapi Al-Quran kita yang dibaca harapkan satu. karena apa? Yang kita bina di anak-anak itu adalah kita tanamkan yaitu Al-Quran dan akhlak yang mulia dalam kehidupannya. Baik. Ada peminatan tidak saat untuk misalnya kelas 12 berarti ya SMA itu, misalnya ada peminatan misalnya bahasa asing begitu atau mungkin ekstrakurikuler lain kan? Baik. Di pesantren kita alhamdulillah untuk untuk peminatannya memang kita arahkan dari kelas-kelas yang atas terutama di SMP, di SMA ya, di SMA. Jadi anak-anak juga nanti selain Al-Quran mereka juga kita arahkan untuk peminatan itu pelajaran tambahan. Kalau bahasa istilah kita PM biasanya. PM itu adalah penambahan materi untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi itulah yang diminati sama mereka, itulah yang kita arahkan. Misal mungkin ada minatan untuk bahasa asing atau bahasa Arab ya, atau bahasa Arab, bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran yang lain. Nanti kita khususkan di atas jam 12 setelah di halakoh nanti ada kegiatan itu sendiri. Untuk sehari-hari bahasa yang digunakan bahasa Arab, Inggris atau? Ya alhamdulillah untuk kesehari-hari untuk saat ini memang ini bahasa ini butuh proses panjang ya, proses panjang, dan alhamdulillah anak-anak kita ikhtiarkan untuk mereka terbiasa untuk berbahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Bahkan alhamdulillah di setiap tahunnya kita kadang mengambil guru-guru khusus yang dari Pari, jadi kampung kita Inggris, kampung ya? Inggris di Pari, jadi kita ngambil guru dari sana ya sekitar 3 atau 4 orang itu per tahun. Nah kita jadi 1 bulan itu kegiatannya itu jadi kegiatan ya mereka sambil digembleng lah dengan guru-guru yang datang dari luar. Nah, begitu pula alhamdulillah guru-guru diniahnya juga yang karena ya memang alumni basicnya bahasa Arab, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kami terapkan hal itu insyaallah. Baik, itu tadi rekan Dakta penjelasan dari Ustadz Jais. Anda rekan Dakta juga bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin Anda punya keluhan terkait dunia pendidikan, silakan interaktif pada kami. Nanti kita akan bahas bersama Ustadz Nurul Ghazi dan Ustadz Jaisul Islam dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir, Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Rekan Dakta, kita rehat sejenak untuk mengikuti komersial berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Mendidik anak-anak kita bukan hanya tentang memberikan pengetahuan pada mereka, namun orang tua perlu mempersiapkan anak-anak sejak tahun awal mereka mengenyam pendidikan hingga tumbuh dewasa. SMP SMA Hufaz Darul Munir dengan 3 program unggulan. Tahfiz Al-Quran 30 juz dengan lancar dan teruji. Diniyah diantaranya ilmu akidah, hadis, fikih, usul fikih, balaghoh, nahwu saraf, dan lain-lain. Diknas dengan pengajar sesuai dengan bidangnya. Juga pembiasaan bahasa Arab dan Inggris, berkarakter Qurani, serta program peminatan sesuai bakat dan minat. Fasilitas asrama yang representatif, makan 3 kali sehari, kamar dan ruang kelas ber-AC. Orang tua cerdas memilih pondok pesantren untuk pendidikan terbaik putra-putrinya. Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP SMA Hufaz Darul Munir, beralamat di Perumahan Pondok Mitra Lestari, Blok D13 nomor 1, Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Info hubungi Ustadz Heri Rianto Al-Hafiz 0812 1663 1862 atau Ustadz Ahmad Suryadin LCMA 0877 7301 3778. Follow Instagram @pesantren Darul Munir. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 10:22 menit. Rekan Dakta, kita masih bersama dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir, Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Dan rekan Dakta, pada segmen berikut ini kita akan mendengarkan tilawah ini yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Taqwa, santri kelas 8 SMP. Begitu ya, Taqwa. Dan Taqwa rumahnya di mana, Taqwa? Di Narogong. Di Narogong, berarti Rawalumbu begitu ya? Masih di Kota Bekasi.
Bagaimana untuk Takwa sendiri pengalaman belajar di pesantren Darul Munir? Alhamdulillah sangat menyenangkan dan ya pokoknya sangat menikmati lah ya dunia pesantren. Dan rekan Dakta, kita akan dengarkan ini Takwa atau nama lengkap Muhammad Takwa akan bertilawah. Kita akan dengarkan. Takwa akan membaca surat apa, Takwa? Al-Mulk. Al-Mulk. Baik. Rekan Dakta, kita akan dengarkan ini tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Takwa, santri kelas 8 Mahat Tafiz Al-Quran Darul Munir. Silakan Takwa untuk dibaca Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Rekan Dakta, itu tadi kita dengarkan bersama-sama tilawah yang dibacakan oleh Ananda Muhammad Takwa. Ustadz Nurul Ghazi, ini baru satu santri ya, belum santri-santri lainnya ya. Iya. Baik, rekan Dakta, itu tadi kita dengarkan bacaan yang dibacakan oleh Ananda Takwa, santri kelas 8 SMP Darul Munir. Anda juga bisa berpartisipasi atau Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan kepada kami di telepon kami 021 881 6363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Ustadz Nurul Ghazi, kalau melihat bacaan dari Ananda Takwa, nah bagaimana sesungguhnya untuk pembinaan dan juga pendampingan kepada santri-santri di Darul Munir agar dari segi makhrajnya juga dari penghafalannya juga bisa tertata lebih baik, Ustaz? Baik. Jadi di Darul Munir ini untuk tahsin memang kami yang ditugaskan oleh direktur untuk menjaga kualitasnya. Jadi kami memang, saya pribadi dididik di Pondok Madrasatul Quran Tebuireng. Jadi sebisa mungkin kami mendampingi mereka bagaimana kualitasnya sama seperti di Tebuireng. Tebuireng terkenal sekali dengan Al-Qur'annya termasuk. Jadi dari situ kita pembinaannya mulai dari huruf per huruf. Misalnya saya mengambilnya dari surah Al-Fatihah, dimulai dari ta'awud, a'udzubillah, bagaimana pengucapan a i u ba-nya sampai benar. Kemudian setelah itu baru kemudian digabung a'u, itu sampai kita bina sampai benar. Kalau memang belum benar, kita tidak akan luluskan huruf-huruf yang mereka lafalkan seperti itu. Jadi kalau memang lisannya mudah, biasanya itu 2-3 bulan itu bisa selesai. Tapi kalau lisannya
mohon maaf misalnya agak kaku atau bahkan kaku, itu bisa sampai 1 tahun lebih. Nah, seperti itu. Dan selama ini alhamdulillah sih dalam 1 tahun ketuntasan untuk tahsin ada sekitar 90% ada. Jadi ketika nanti memasuki tahun kedua, sisanya paling 7 anak, 5 santri seperti itu. Begitu. Baik, dan berarti suasana di pesantren Darul Munir ini riuh dengan suara santri sangat hafalan gitu ya. Benar. Jadi juga cara pembinaannya bukan hanya ke saya saja. Jadi bagaimana adik-adik kelasnya ini saya akrabkan dengan kakak-kakak kelas dengan cara apa? Minta untuk diajari tahsin huruf ini seperti itu. Baik. Minta dilihat bacaannya begitu saja. Kadang kan ayat 1 tiba-tiba masuk ke ayat 3 misalnya. Baik. Ustaz Nurul Ghazi, kalau untuk program unggulan di Tahfiz Darul Munir apa saja, Ustaz? Ya, jadi memang untuk Darul Munir ini program unggulannya di tahfidnya. Jadi kita dalam waktu 6 tahun anak-anak bisa menyelesaikan 30 juz. Tapi tergantung memang juga persennya ya. Artinya 30 juz dipastikan anak 30 hafid semua. Itu juga tidak begitu. Jadi kita arahkan, kita dampingi bagaimana anak-anak bisa menghafal dengan baik dan benar sampai 6 tahun kan gitu. Harapan kita di 6 tahun di Darul Munir itu hafalannya bisa dipertanggungjawabkan, artinya bisa mutqin. Syukur-syukur 30 juz mutqin. Dan kita juga mengeluarkan syahadat tidak mudah gitu. Artinya mereka harus tasmi 30 juz gitu. Bil ghaib 30 juz. Jadi kalau mereka tidak bisa tidak bisa membaca bil ghaib 30 juz, maka kita tidak akan kasih syahadah. Cukup dengan sertifikat saja. Jadi anak ini telah menyetorkan hafalan gitu. Baik, kalau untuk santri yang hafalannya paling banyak sampai juz berapa, Ustaz? Yang sudah 30 juz di atas 15 sampai 20 ada. Itu santri kelas? Rata-rata di kelas 11, kelas 12. Oke, berarti akhir-akhir mereka lulus misalnya. Ya, kalau yang kelas 10 masih 1-2 anak lah. Saya juga nggak kebayang kalau santri itu bisa hafal sampai 30 juz, pahala mengalirnya untuk gurunya, untuk orang tuanya begitu. Karena kan kita bukan bicara kalimat tapi ayat per ayat begitu, Ustaz ya. Benar. Baik. Ustaz Nurul Ghazi, kalau untuk prestasi kita ingin tahu juga nih di pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir, apa saja Ustaz yang sudah diraih? Untuk bidang tahfidz, alhamdulillah sih kita mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh baik itu sekolah tinggi atau lembaga atau masjid. Alhamdulillah selama ini kita mengikuti hampir di setiap event itu untuk juara 1 pasti kita. Contohnya apa? Misalnya ada event di UMJ waktu itu. Alhamdulillah di setiap cabang, dari cabang 1 juz sampai cabang 5 juz, juara 1-nya alhamdulillah dari Darul Munir waktu itu. 2019 kalau tidak salah. Terus kemudian ada di Kafila juga waktu itu, alhamdulillah juara 1-nya dari Darul Munir juga gitu. Di SMA 1 yang paling dekat sini juga alhamdulillah kita ya hampir kalau ke Darul Munir itu piala itu juara 1 kalau untuk lomba tahfidz itu alhamdulillah. Berarti kalau ada event MTQ tingkat Kota Bekasi selalu dilibatkan dari Kafilah Jati Asih. Untuk MTQ ini untuk yang Kemenak ya jalurnya itu. Kita ini belum pernah ikut. Iya memang satu sisi memang saya pribadi belum terlalu mengetahui jalurnya ini. Padahal harusnya kan sudah ngerti gitu. Memang saya belum terlalu tahu jalurnya seperti apa, karena kalau dulu zaman saya masih itu KTP tidak dipermasalahkan kan gitu. Sekarang kan harus anak daerah sesuai gitu dengan domisili peserta ya. Iya, kalau dulu saya mondok di Tebuireng, KTP saya Kalimantan. Ya saya tetap bisa ikut lomba di Jombang gitu. Berarti peserta cabutan tuh. Kalau dulu memang bebas, kalau sekarang berbeda memang. Baik, kita ke Ustaz Jaisul Islam. Ustaz Jais, kalau dari pendidikan diniyah yang menjadi dasar buku panduan yang diajarkan kepada para santri, apa saja Ustaz di sana? Baik, untuk pelajaran diniyah ini ada beberapa cabang ilmu, di antaranya adalah kalau akidahnya itu kita pakai kitab tauhid ya, yaitu karangan Syekh Saleh Fauzan. Ini kitab tauhid ada muqarrarnya 3 jilid lah, kita pakai 3 jilid untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian untuk SMA-nya itu kitabnya itu
matan Dalil Rasyid ya. Dalil Rasyid matan Kitab Tauhid. Kemudian kalau fikihnya kita pakai kitab Minhajul Muslim Abu Bakar Al-Jazairi, itu baik yang SMP dan SMA. Nanti ditambah dengan kitab tambahan yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian untuk tafsirnya kita gunakan kitab Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, itu yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni. Dan kalau bahasa Arabnya kita gunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ya. Kemudian dipandu dikuatkan dengan kitab Nahu. Kita pakai Nahu Wadih. Kemudian setelah itu untuk sorofnya kita pakai Amsilah At-Tasrifiyah. Dan kitab-kitab yang lain lah insyaallah. Berarti di sana juga ada kitab kuning yang diajarkan Ustaz? Iya, ada kitab kuning dan tambahan lagi, alhamdulillah kita setiap malam Ahad dan malam Senin kita jadwalkan untuk kajian-kajian kitab-kitab ya. Yang disampaikan oleh para asatizah kita ya, alhamdulillah berjadwal. Adapun kalau kegiatan dari muhadharah tadi, alhamdulillah ada setiap programnya diadakan setiap malam Sabtu ya. Setiap malam Sabtu ba'da Isya setiap pekannya. Baik muhadharah yang berbahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Karena santri-santri kita nanti di akhir kelasnya atau di kelas 12 nanti ada ujian khutbah 3 bahasa ya. Jadi masing-masing anak-anak itu wajib berkhutbah dengan 3 bahasa tersebut. Kelas berapa itu? Kelas 12. Oh, kelas. Ya, kelas 12 ya. Kelas SMA, kelas 3 SMA ya. Baik. Kalau untuk pelajaran diniyah ini masuknya dalam muatan pendidikan formal atau di jam-jam apa Ustaz? Untuk pelajaran diniyah ada waktunya, ada di jam formal sekolah, ada di luar sekolah. Ya, ada luar sekolah. Jadi formal sekolah nanti situ ada pelajaran-pelajaran ya, baik tadi yang saya sebutkan, akidah, fikih, tafsir, ya, kemudian bahasa Arabnya lain sebagainya, sudah ada di sekolah. Kemudian nanti ditambah dengan di kegiatan di pesantrennya. Atau pelajarannya nanti di pesantren. Artinya di formal ada, kemudian di kepondokan juga ada. Baik. Kalau untuk asrama putra putri ada Ustaz? Alhamdulillah untuk asrama kita ada untuk program putra dan putrinya, dan alhamdulillah untuk putra sudah kita mulai 2013 sudah berjalan hampir 9 atau 8 atau 9 tahun, sekarang masuk ke tahun ke-10. Dan untuk putrinya ya baru tahun 2021 2022 ini baru pertama sekarang. Itu dalam satu komplek atau dipisah bangunan apa gitu? Pisah bangunan. Nah, jadi jaraknya sekitar 300 meter lah. 300 meter. Kalau yang putra itu di perumahan Pondok Mintarstari ya, Blok D13. Sedangkan kalau yang putri itu di Jalan Swatantra 1 ya. Oh, di Komsensa saja bukan? Di sini juga Swatantra 1. Jadi satu arah aja. Satu arah. Satu arah. Baik. Tapi di agak sekitar 200-300 meter. Jadi lah. tidak dalam satu komplek begitu? Tidak, ya dengan bangunan yang berbeda. Baik. Ustaz, kalau tentunya kan pesantren dengan konsep modern begitu ya. Nah, kalau untuk kebutuhan santri misalnya makan atau mungkin juga mandi begitu, bagaimana sarana atau fasilitas yang disiapkan? Taib, untuk sarana prasarana Darul Munir ini kalau saya lihat, kalau saya bandingkan dengan pesantren-pesantren kami dulu, ini jauh sekali, lengkap sekali ya. Lengkap sekali dari kamar mandinya, alhamdulillah. Kemudian kamarnya, tempat makannya. Jadi kita khusus ya, ada tempat makan khusus. Kemudian kelasnya, ya, masjidnya, asrama pakai ranjang, semua. Jadi ruangan-ruangan kita alhamdulillah semua fasilitasnya AC semua. Jadi insyaallah anak-anak nyaman ya untuk istirahat. Setelah letih belajar, capek belajar, insyaallah masuk kamar langsung istirahat. Jadi kalau mungkin dulu pesantren kita harus masak sendiri, nyari kayu bakar. Kalau sekarang santri-santri fokus menghafal Quran, makan semua, atau mungkin nyuci juga ditanggung. Kalau nyuci nanti ada laundry ya. Laundry, laundry nanti. Kemudian ya kalau nyuci di laundry ada khusus timnya nanti. Kemudian kalau makan pun sudah dihidangkan semua ya, tinggal anak-anak masuk, bel makan semua, selesai makan udah dibersihin masing-masing, kemudian istirahat gitu aja.
Berarti makan 3 kali, Ustaz? Alhamdulillah makan 3 kali Jam berapa sehari. aja? Makannya biasa aja ya. Sarapan pagi sekitar setelah halaqah tahfidz biasa anak-anak. Setengah ya, 7 begitu. Ya sekitar itu. Kemudian nanti makan siangnya setelah sholat zuhur, tapi dia ada halaqah dulu sebentar, setelah ya sekitar 1 jam lah. Setelah itu baru makan, setelah makan istirahat. Dan begitu pula kalau makan malamnya itu sekitar setelah isya, setelah sholat isya. Ya. Setelah sholat isya ya. Alhamdulillah. Baik, itu tadi rekan Dakta penjelasan dari Ustadz Jaisul Islam. Rekan Dakta juga masih bisa berpartisipasi dalam bincang pendidikan bersama dengan pesantren atau Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir yang beralamat di Jatirasa, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Rekan Dakta di ujung telepon, kita coba ada penelpon yang masuk. Kita masih menunggu terkait pendengar kami yang akan masuk bergabung bersama kami dalam bincang pendidikan. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita guru-guru Darul Munir, selamat datang di Radio Dakta. Selamat datang. Ya. Ini dengan Pak Qasim, Ustaz. Ya, Silakan Pak Qasim, ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya temannya Ustadz Musofa. Masyaallah, anjir, selamat datang. Iya, jadi pesantren ini yang luar biasa, harus terus-terusan talk show di Radio Dakta biar banyak orang memahami pesantren yang dekat di wilayah Kota Bekasi yang bagus ya. Yang saya ingin tanyakan, tadi ada laundry, makan, nah katakanlah sekarang kesimpulannya berapa biaya sudah sampai seperti itu, makan segala macam per bulan, nah itu. Baik, terima kasih. Ya, tutup dulu biar nanti saya takut ada yang tanya. Oh begitu ya. Berapa kira-kira biaya? Baik, berarti Pak Qasim mau pesantren lagi nih Pak. Ntar takut ada yang tambahan, jangan tutup dulu saya. Jadi jawab dulu berapa biaya per bulannya untuk kebutuhan anak-anak sehari-hari. Baik, silakan akan dijawab ini dengan Ustaz Nurul Ghazi. Baik, terima kasih Bapak Qasim. Untuk tahun ajaran berikutnya, untuk tahun ajaran besok itu untuk SMP SPP 2 juta dan untuk SMA-nya 2,1 2.100.000. Tapi untuk laundry ini belum termasuk Bapak. Katakanlah per hari ini saya kan punya anak masih SD nih. Siap. Sudah ngomong sama Musofa, saya bilang mudah-mudahan umur panjang orang tuanya anaknya bisa saya taruh di situ gitu. Siap, ya, jadi siap. katakanlah per hari ini makan lengkap segala macam itu laundry berapa kira-kira? Kira-kira 2,2 Bapak. Sudah termasuk SPP-nya gitu Sudah semua, ya? bulanannya sudah. Itu aja. Yang kena butuh keterangan. Terus nanti kalau menyampaikan nomor telepon, jangan terburu-buru. Harus misalkan ini contohnya. Karena kemarin banyak yang nanya ke saya, Pak Qasim kenal nggak dengan Darul Munir? Nomor HP-nya kok cepat amat ngomonginnya, katanya gitu. Jadi harus pelan. Misalkan gini, 0830, pokoknya pelan ya. Orang kan informasi cepat itu suka, waduh lupa lagi kan cepet amat. Nah jadi harus terang informasi keterangan tuh alamat sama telepon harus pelan-pelan. Insyaallah. Ya. 3 orang waktu kemarin Musofa habis talk show tuh banyak yang nelfon ke saya, udah datang ke Galaxy, saya bilang ke alamat itu saya anterin, saya gituin. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Qasim. Nanti kita sebutkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Rekan Dakta, itu tadi pendengar kami Pak Qasim yang telah bergabung. Di ujung telepon juga telah tersambung kembali. Ada penelpon kami yang ingin bergabung dalam talkshow bincang pendidikan bersama pesantren Mahat Darul Munir beralamat di Jatirasa, Kecamatan Jatiasi. Ustaz Nurul Ghazi, kalau tadi sekitar 2,2 ini plus laundry, kalau total keseluruhan dengan biaya pendaftaran santri awal, nah berapa nih Ustaz? Jadi kalau upalnya, uang pangkalnya 19.500. Berapa Ustaz? Sebentar. Baik, untuk uang upal ya, uang pangkalnya 17.500.000. Oke. SPP-nya untuk SMP 2 juta. Baik. Jadi kalau di total untuk bayar awal ya 19.500 gitu ya.
Dan ini sudah termasuk seragam asrama semua ya? Sudah semua. Baik. Baik, rekan Dakta, di ujung telepon kita terima kembali nih Pak Ustadz Nurul Ghazi dan Ustadz Jais. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana nih Bapak? Dengan Mukson di Taman Wisma Asri. Pak Mukson di Taman Wisma Asri, Lepucung. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz Jais, Ustaz Ghazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadzi. Iya, Masya Allah. Afan, anaknya pengen testimoni saja. Karena anak juga lulusan dari Darul Munir. Silakan. Alhamdulillah, insya Allah masyarakat Bekasi tidak perlu ragu untuk menyekolahkan anaknya di SMP, SMA Hufaz Darul Munir. Pengalaman saya menitipkan anak, menyekolahkan anak di situ, alhamdulillah ketika bersaing untuk masuk di Stiba Ar-Rayah Sukabumi yang begitu amat sangat ketat, alhamdulillah atas izin Allah dengan binaan Ustadz Ghazi, binaan Ustadz Jais dan yang lainnya, alhamdulillah diterima dan sampai sekarang masih terus melanjutkan kuliahnya di tahun kedua ini. Masya Allah. Mudah-mudahan masyarakat Bekasi terus memperbesar lembaga pendidikan yang ada di kotanya sendiri. Jazakallah, itu aja yang ingin saya testimonikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukson di Taman Wisma Asri ini memberikan testimoni karena anaknya sudah pernah begitu ya, mengenyam pendidikan di Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir. Rekan Dakta, kita rehat sejenak, nanti kita akan teruskan kembali perbincangan kami dalam bincang pendidikan bersama dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir. Kita akan ikuti komersial break berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 10:49 kita masuk dalam segmen terakhir dan kita masih bersama dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir. Kita masih bersama dengan narasumber saya, ini rekan Dakta, ada Ustadz Nurul Ghazi selaku Kepala Pondok dan Kepala Tahfiz Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir, dan yang kedua ada Ustadz Jaisul Islam dari Kepala Sekolah SMA Hufaz Darul Munir. Dan rekan Dakta juga masih bisa berpartisipasi, Anda ingin bertanya atau Anda sebagai orang tua yang pernah menyekolahkan putra-putri Anda di Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir, ingin memberikan testimoni sejauh mana perkembangan anak-anak Anda ketika bersekolah di Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir. Rekan Dakta, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Ustadz Jais. Ustadz Jais, kalau untuk lulusan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Munir ini sejauh ini sudah berapa angkatan dan tersebar di mana saja, Ustaz? Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pesantren kita ini saat ini angkatan ketiga ya. Sekarang angkatan keempat. Mau keempat ya, siap. Dan alhamdulillah lulusan atau alumni dari Darul Munir ini, jadi anak-anak itu ada kecondongannya yang ingin mendalami agama. Ada yang umum lah gitu kan. Alhamdulillah kalau yang agama saat ini sudah terpencar. Alhamdulillah ada di antara anak kita sekarang di Islamic University Al-Iman Islamic University of Yaman ya. Ada di Yaman, alhamdulillah. Kebetulan santrinya juga dari Lombok. Jauh dari Lombok, Rofsan jadi namanya. Kemudian sebelumnya juga dari Mahat Alinya alhamdulillah dari Madinah. Lulusan Madinah ya. Ada 2 orang santri dari Bima sama dari Medan, alhamdulillah sekarang sudah jadi ustadz sekarang di Darul Munir. Dan di dalam negeri juga alhamdulillah ada beberapa anak-anak lulus di Stiba Ar-Rayah yang mana basicnya di sana memang ustadz-ustadznya semua syekh-syekhnya itu adalah dari Saudi. Ada di Stiba Ar-Rayah, ada di Stipi Al-Maghfirah dan di berbagai macam lah ini. Dan untuk yang umumnya alhamdulillah anak-anak ada yang lulus di UPI ya, Bandung. Ada di UPI, ada di UII Jogja, ada di UIJ, UNJ, ya, kemudian ITS dan berbagai macam lah alhamdulillah lah anak-anak ini.
Baik. sesuai dengan ini kecondongan lah. Cuma kita memfasilitasi anak-anak, nanti anak-anak yang memilih kemana kira-kira Betul, yang insyaallah. betul. Ustaz Jais, kalau melihat dari pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir kan memang basisnya itu Al-Quran gitu Ustaz ya. Dan tentunya kalau dari pesantren mengarahkan sebenarnya juga banyak cabang yang bisa dia atau santri-santri ambil untuk meningkatkan skill dia begitu Ustaz ya. Tapi memang basisnya ya harus hafiz Al-Quran gitu Ustaz ya. Dan jangkauannya sangat luas tentunya Ustaz ya. Ya, betul. Lulusan dari pesantren Darul Munir ini. Artinya di Darul Munir kan kita memberikan dasar-dasar lah. Artinya ada yang mereka pegang, setidaknya Al-Quran ya. Setidaknya Al-Quran ya, kemudian akhlaknya lah gitu. Nanti setelah lepas dari Darul Munir ya tergantung nanti peminatan dia, kecondongan dia kemana kira-kira, itulah yang bisa dilakukan ya silahkan gitu aja. Yang penting dari pesantren ini sudah mempersiapkan dasar dan mempersiapkan bekal. Dan alhamdulillah juga ini sebagai tambahan sekaligus minta doa kepada para pendengar semua. Saat ini alhamdulillah kemarin ada pengumuman ya, dari Madinah, Universitas Islam Madinah, ada sekitar 8 siswa Darul Munir yang sudah dinyatakan lulus berkas ya. Nah, lulus berkas saja di Madinah kan susah. Alhamdulillah ini ada 8 yang lulus berkas. Nanti insya Allah hari Sabtu mereka anak-anak kita akan ikut tes lah ya. Ikut tes untuk ujian tahap berikutnya. Ya, semoga nanti di tes ini diberikan kemudahan dan memberikan hasil yang positif bagi anak-anak ya, kita semua insya Allah. Baik. Kalau untuk pendidikan atau ekstrakurikuler di Darul Munir apa saja? Alhamdulillah kalau ekstrakurikuler kita itu ada beberapa cabang. Di antara memang ada sebutan kita ada ekstrakurikuler wajib lah. Nah, ada yang sunnah bahasanya lah. Kalau yang wajib ya diantaranya tadi bela diri. Kita sorinji kempo, karena seorang muslim itu setidaknya ya dia memiliki kelebihan bastata'an fil ilmi wal jism kan. Punya kelebihan ya, punya kekuatan dari segi ilmu maupun fisiknya. Nah, jadi kita terapkan kepada seluruh santri tanpa terkecuali ikut namanya bela diri kempo ini ya. Kemudian setelah itu ada ekskul di antaranya juga yang saat ini kita lakukan, ada memanah juga ya, ada memanah. Kemudian sebagai selingan juga anak-anak ya berkuda juga sebagai selingan. Itu ya. di pesantren ada dalam. Kalau berkudanya ini karena sifatnya ini adalah bagi anak-anak yang memiliki keinginan, maka kita fasilitasi di antaranya berkuda di Grand Wisata tempatnya. Baik. Ada baraknya di sana. Nah, kemudian yang ekskul yang lainnya kayak futsal lah, standar kan anak laki-laki itu sering senang sekali bola. Ya, futsal, kemudian ada renang dan masih banyak yang lain ya. Ya, termasuk basket, tenis meja dan lain-lain sebagainya insyaallah. Baik. Ya. Ustaz Nurul Ghazi, ini mungkin di awal perbincangan kita mungkin bisa dijelaskan ulang, disebutkan ulang untuk tadi biaya masuk di pesantren Darul Munir ini, karena bagaimanapun juga masyarakat harus tahu dan kontak personnya kemana saja, dan ada tidak misalnya di bulan ini Februari ada diskon-diskon yang diberikan dari pesantren ke orang tua. Silakan Ustaz Nurul Ghazi. Baik, akan saya jelaskan kembali tentang uang pangkal masuk Darul Munir, yaitu sebesar 17.500.000 rupiah untuk uang pangkalnya. Kemudian SPP-nya untuk jenjang SMP itu sebesar 2 juta rupiah, dan untuk jenjang SMA 2.100.000 rupiah. Seperti itu. Adapun untuk diskon-diskon, sejauh ini memang kita untuk menentukan diberikan diskon atau beasiswa itu memang mempunyai kemampuan yang lebih. Ya, misal memang ini sangat langka termasuk ya. Jadi mempunyai suara yang bagus itu, artinya suara yang memang ini melebihi yang lain. Kalau mempunyai suara yang lebih dan juga mempunyai kemampuan Al-Quran yang lebih, maka ini akan diberikan diskon. Memang langka ini ya, langka sekali. Misalnya dari sekian yang daftar, saya belum menemukan yang suaranya benar-benar emas. Nah gitu, itu nanti mesti ada perhatian khusus itu dari lembaga itu. Nah hingga saat ini saya belum menemukan.
Dan mungkin untuk untuk hingga Februari ini kemungkinan untuk beasiswa saya kurang tahu apakah masih dibuka atau sudah selesai nih. Nah ini nanti perlu ditanyakan langsung ke bagian panitianya langsung gitu. Oke, ada kontak person satu yang bisa dihubungi? Kontak person yang dihubungi sebentar. Ini Ustadz Heri Rianto ya? Ya, Ustadz Heri Rianto. Baik, saya sebutkan saja kali ya. Nah, Ustadz Heri Rianto. Kontaknya 0812. Silakan. Baik, saya sebutkan nih Ustadz Heri Rianto Al-Hafiz. Anda bisa menghubungi untuk informasi lebih lanjut di 0812 1663 1862. Saya ulang, 0812 1663 1862, atau di Ustadz Ahmad Suryadin LCMA di 0877 7301 3778 0877 7301 3778. Ustadz Jais, di akhir perbincangan kita ada closing statement yang Ustadz ingin sampaikan ke pendengar dakwah. Silakan Ustadz. Baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya pentingnya namanya pendidikan, yang dimana anak-anak kita wabil khusus di usia SMP dan SMA ini saatnya kita pagar dia dengan Al-Quran. Artinya tempat yang paling baik anak-anak itu adalah di pesantren. Apabila kita lihat sekarang pergaulan saat ini, kalau hanya sekedar mereka bergaul di rumah dan sebagainya, apalagi kita hidup di luar bebas lah, ya. Terlihat mungkin sangat susah sekali kita tanamkan pada mereka Al-Quran. Maka dengan demikian himbauan kami, ya, cocok sekali anak-anak di usia SMP ini atau di usia pubertas dia, di usia daurul murahaqah dia mungkin bahasanya. Ini kita pagar mereka dengan Al-Quran dengan cara memesantrenkan anak-anak di pondok pesantren. Karena insya Allah apa yang mereka dapatkan di pesantren, mereka akan dapatkan pula apa yang dipelajari di luar pesantren insya Allah. Terlebih lagi di pesantren kedisiplinan, ya, ketekunan, ya, dalam beribadah, dalam pergaulan juga, terutama dalam Al-Quran ini dan ulumuddin secara umumnya, ini insya Allah mereka anak-anak akan dapatkan di dalam pesantren. Intinya marilah kita mempesantrenkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak di pesantren, karena insya Allah ini lebih aman untuk kita, karena anak kita adalah merupakan aset kita. Betul. Dan ialah yang akan mendoakan kita dan sebagai amal jariah kita meskipun kita telah tiada di dunia ini insya Allah. Baik, Ustaz Nurul Ghazi, ada yang ingin disampaikan Ustaz? Closing statement. Baik, terkhusus untuk masyarakat Indonesia, kalau ingin memesantrenkan anak, silakan dilihat terlebih dahulu pesantren yang memang benar-benar mempunyai visi misi yang benar-benar untuk mendidik anak yang nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Karena banyak atau kita temukan ini beberapa pondok pesantren yang memang saat ini menjadikan nama pesantren yang lain menjadi tidak baik. Maka dari itu kalau ingin memesantrenkan anak-anaknya, silahkan nanti dilihat pesantren mana yang memang benar-benar itu sesuai dengan sunnah. Terutama silahkan datang ke Darul Munir. Semoga Darul Munir menjadi salah satu solusi pesantren untuk masyarakat Bekasi wabil khusus. Terima kasih. Baik, Ustaz Goji, terima kasih waktunya bersama Radio Dakta. Ustaz Jais, terima kasih, dan Ananda Taqwa, terima kasih. Ini tidak terasa sudah hampir 1 jam bincang kita pada siang hari ini. Semoga ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih Ustaz Jais dan Ustaz Goji atas waktunya hadir ke Radio Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.